Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini hari Minggu tanggal 18 Juni 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market XAU USD. Seperti apa perkembangannya untuk minggu depan, khususnya dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Oke, nggak lama-lama langsung aja kita lihat di chart. Dan kita mulai di time frame weekly. Kalau kita perhatikan, pasca terjadinya penurunan ya setelah membentuk sebuah harga tertinggi sepanjang sejarah 2079.48, pergerakan XAU USD kembali lagi melemah. Selama 4 minggu ke belakang dari satu candle 1, 2, 3 sampai dengan 4 candle, posisinya terjadi impulsif yang cukup signifikan. Dan posisi saat ini setelah terjadinya impulsif, market membentuk sebuah area konsolidasi selama 3 hari, 1, 2, 3. Posisinya belum ada perubahan atau melewati daripada candle impulsif bearish sebelumnya di posisi ini. Artinya ketika terjadi open body candle ya, Anda bisa lihat open bearish dan close bearish posisinya. Body candle yang terjadi di area ini tidak ada perubahan yang cukup signifikan. Belum ada breakout baik melewati open bearish, bahkan close bearish-nya juga tidak terjadi break di area tersebut. Artinya masih dalam area konsolidasi, berada di area resisten dan area support. Dan kalau saya melihat dari potensi pembentukan candle di minggu kemarin ini membentuk sebuah long legs doji. Hal yang perlu kita lihat ya berikutnya adalah Anda bisa pastikan di sini posisi daripada high dari minggu sebelumnya dan low dari posisi minggu sebelumnya. Kalau Anda perhatikan di mana high-nya ini semakin menurun. Ada posisi lower high yang terjadi penurunan berlanjut. Dan menariknya di minggu kemarin, kalau kita mengacu kepada candle sebelumnya di minggu kemarin, ketika ada potensi terjadinya high di level 1973.01 dan low-nya di 1937.98, secara struktur pergerakan dalam area konsolidasi ada perubahan di mana high-nya tidak mampu membentuk high baru dari resisten yang terjadi atau high yang terjadi di minggu sebelumnya 1973.01. Tapi di minggu kemarin satu potensi yang terjadi penurunan yang cukup signifikan berhasil membentuk lower low terbaru yaitu di 1924.46. Artinya low sebelumnya bahkan di low monthly 1932.03 terjadi perubahan struktur. Menurut saya minggu depan ada potensi yang akan menguji kuat sekali lagi area support atau area low weekly yang menunjukkan potensi penurunan kembali. Kecuali minggu besok ya, minggu ini adanya terjadi dorongan dan break di atas daripada high weekly 1971.01 dan low-nya tidak mampu bergerak di bawah 1924.48, maka berpotensi akan keluar daripada jalur konsolidasi. Tapi ketika market masih dalam area konsolidasi, setting planning untuk trading kita masih sama, buy di area support, sell di area resisten, karena market masih dalam kecenderungan area konsolidasi. Jadi itu adalah data yang bisa saya sampaikan secara time frame weekly menurut saya, karena ada low yang terjadi perubahan low baru di level 1924.46 itu akan menunjukkan progres minggu depan akan terjadi penurunan kembali. Tapi penurunan tersebut masih dalam area konsolidasi karena masih belum melewati area resisten atau area support. Oke, selanjutnya kita akan berlanjut di time frame berikutnya yaitu time frame daily. Kita lihat untuk struktur yang terbentuk di time frame daily ini adalah struktur konsolidasi ya, belum ada perubahan. Tapi menariknya karena saya melihatnya posisi di minggu kemarin kan membentuk sebuah low baru. Tapi artinya di sini masih false break. Ya, masih false break. Karena apa?
Karena di hari Kamis kemarin sudah saya sampaikan ketika review sore, kalau teman-teman masih ingat, ketika kita hanya melihat atau menunggu close daripada candle hari Kamis, apakah berhasil break di bawah daripada low monthly 1932.03 atau market masih dalam posisi bullish kembali dan close di atas daripada level low monthly sebelumnya. Dan ternyata kalau kita perhatikan posisi di area saat ini ya, ketika hari Kamis ternyata masuk kepada area konsolidasi, artinya gagal candle di hari Kamis berhasil break di area low monthly. Dari area gagalnya ini disebut dengan false break. Dan tentunya menariknya kalau Anda perhatikan, sebenarnya hal area konsolidasi yang perlu kita perhitungkan ya, yaitu ketika level ini Anda bisa perhatikan, ini saya tarik ya menggunakan box. Oke, saya tarik seperti ini batas, ini adalah batas atas dan batas bawah. Sebenarnya area minimal batas atas dan batas bawah di area konsolidasi ini itu berkisaran 1977.45 sampai dengan 1939.88. Kenapa saya katakan hal tersebut? Karena area ini adalah yang saya kasih blok kuning ya, dan sebentar saya tandain seperti ini. Oke. Nah, sebenarnya area ini masih belum berhasil di breakout secara body candle. Oke ya, ini posisinya. Jadi kalau Anda bisa lihat area yang ini, saya kasih penebalan. Nah, yang di dalam box tersebut Anda bisa lihat ini batasan body candle terakhir ya, di sini ya, kecenderungannya dia turun. Kemudian ini adalah batasan body candle terakhir yang menunjukkan bullish kembali atau bullish momentum dalam area konsolidasi. Itulah yang menurut saya, kalau perbedaannya gini, cara bacanya ya. Kalau ternyata candle ya, daily, ya ini saya berbicara daily, ketika dari hari Senin sampai dengan hari Jumat muncul satu candle nih contoh ya, baik dari Senin sampai dengan hari Jumat, nanti kita akan cek muncul candle bearish dan keluar daripada jalur area konsolidasinya ya, pergerakan seperti ini, maka menurut saya akan ada potensi terjadi penurunan berlanjut. Oke, ketika keluar daripada area box tersebut, yaitu berkisaran antara 1939.68 sampai dengan 1977.45. Hal ini bisa terjadi juga ketika terjadi bullish seperti ini di daily ya, betul-betul close di atas daripada body candle di sini, dan apalagi terkeluar daripada area resisten, maka di sini akan menunjukkan potensi dorongan bullish terjadi yang akan keluar daripada area konsolidasi. Tapi ketika market selama 1 minggu masih bergerak di area konsolidasi seperti ini, naik turun dalam area box, meskipun memiliki ekor yang keluar daripada area box, masih saya katakan pergerakan tersebut masih membentuk sebuah area konsolidasi dan belum ada perubahan yang cukup signifikan. Maka masih kita bisa manfaatkan peluang tersebut, buy di area support, sell di area resisten. Itu yang pertama yang perlu saya sampaikan ke teman-teman semua ya, dengan kondisi saat ini, struktur yang terjadi. Dan tentunya kalau kita perhatikan momentum buy yang sangat kuat itu terjadi ketika terjadi false break posisi ini, dorongan bullish terjadi hari Kamis dan membentuk body candle bullish impulsif yang sangat kuat. Tentunya posisi ini kalau kita perhatikan di hari Jumat kemarin, candle kembali lagi ditutup di long legs doji. Range pergerakannya pun tidak terlalu besar. Ya, kalau kita ukur range-nya pergerakan tidak terlalu besar, hanya berkisaran $14,63 per troy ounce. Range pergerakan dari pagi hingga dengan sesi Amerika. Dan tentunya hal tersebut, apalagi candle ditutup candle warna merah, menurut saya ini memiliki dorongan seller yang cukup signifikan di hari Jumat kemarin. Meskipun market bergerak terbatas ya, bergerak tidak terlalu menunjukkan aktivitas yang sangat fluktuasi, tapi market pergerakannya terlihat
ketika bullish impulsifnya kuat tapi tertahan di hari Jumat, memiliki potensi dorongan seller terjadi di area ini. Inilah saya katakan ketika ada momentum seller terjadi dan market tidak menunjukkan impulsif bullishnya hari Jumat kemarin, menurut saya untuk pergerakan khususnya di hari Senin, Selasa, bahkan hari Rabu memiliki potensi akan terjadi dorongan seller. Tapi untuk mengkonfirmasi hal tersebut, kita bisa turunkan di time frame yang lebih kecil untuk menunjukkan potensi ini apakah betul-betul akan terjadi lanjutan penurunan menuju area support yang menjadikan titik entry point kita untuk menjadikan zona buy. Oke, secara keseluruhan konfirmasi untuk XAUUSD masih belum ada perubahan keluar daripada jalur konsolidasi ini. Dan candle terakhir membentuk sebuah long legs doji yang membutuhkan konfirmasi yang cukup jelas apakah nanti hari Senin ada candle bearish atau candle bullish. Tapi secara keseluruhan karena saya melihatnya potensi dari impulsif bullish ini ya, dan hari Jumat kemarin terlihat seller momentumnya sangat kuat, tidak mampunya candle membentuk impulsif berikutnya. Ini artinya ada dorongan seller terjadi, bahkan kemungkinan besar akan menguji kuat wilayah support. Oke, sekarang kita akan berlanjut kembali, yaitu di time frame 4 jam. Kita lihat momentum apa yang terjadi di time frame 4 jam. Di time frame 4 jam sangat menarik sekali. Pasca saya melihat market selama 1 minggu ke belakang ya, Anda bisa lihat ini membentuk sebuah pola penurunan dan high-nya semakin melemah. Maka saya gunakan alat bantu, yaitu saya gunakan curve untuk menarik dari titik posisi tertingginya hingga titik terendahnya. Kenapa saya gunakan curve? Karena saya melihatnya ada pelengkungan posisi low yang semakin melemah dan terjadi penolakan pas di posisi curve paling bawah ketika membentuk low weekly 1924.46. Dorongan terjadi pasca terbentuknya long legs doji dan perubahan struktur warna candle atau body candle dari posisi impulsif bearish kemudian membentuk sebuah area liquidity ya. Candle semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil, dan posisi terakhir di sini terbentuk candle hijau. Ada perubahan, ada tekanan momentum buyer terjadi di area ini. Setelah itu terjadi momentum karena news juga mendukung indeks dolar terjadi penurunan. Maka XAUUSD terjadi dorongan bullish yang sangat kuat. Momentum bullish terjadi pasca membentuknya Marubozu bullish. Dan terjadi kenaikan, tentunya area curve yang atas di posisi ini yang saya gambarkan dari titik ke titik ini membentuk sebuah pola dorongan bullish dan keluar daripada jalur area ini. Kemudian kalau teman-teman kemarin ingat ketika market review sore, saya gambarkan titik garis teratasnya di posisi ini ya. Ini saya gunakan curve juga untuk menentukan batas atas yang tentunya menjadikan penolakan seller. Ketika ini gagal di breakout, maka potensinya akan kembali turun. Dan alhamdulillah posisinya menyentuh trendline atas, curve yang atas yang warna kuning ini membentuk sebuah pola bearish pin bar dan dikonfirmasi oleh impulsif bearish. Ini yang sangat menarik. Ini adalah time frame 4 jam. Sekarang saya akan perbesar dan saya akan membahas pergerakan daripada saat ini ya, di pola ini apakah betul-betul akan ada dorongan seller. Ini sangat menarik. Kenapa? Anda bisa lihat ketika market impulsif Marubozu yang sangat kuat, sellernya ini sangat kuat mendorong tekanan terjadi di area ini. Jika mana itu tidak terjadi, maka tadi Anda bisa lihat di time frame daily itu membentuk impulsif bullish, tapi di sini membentuk konsolidasi candle warna merah, artinya seller masuk. Dan terlihat pasca terjadinya bullish engulfing, ini adalah bullish engulfing, candle merah dimakan oleh candle warna hijau. Tapi candle berikutnya ada bearish pin bar yang menunjukkan potensi penurunan hingga dikonfirmasi oleh impulsif bearish. Anda bisa lihat di sini,
ini saya melihat body candlenya ini berhasil break di bawah open daripada bullish posisi ini, yaitu 1955.35. Artinya menurut saya ini memiliki potensi penurunan terjadi khususnya hari Senin besok. Adapun koreksi, kalau kita lihat di akhir sesi penutupan candle warna hijau ini, ketika kita tarik menggunakan Fibonacci dari titik tertinggi di posisi ini sampai dengan titik terendahnya di area ini, menurut saya, gambaran saya, ada potensi akan terjadi koreksi 50% ya. Ini atau 38,2% kalau kita lihat areanya. Di posisi ini kita masukkan dulu angkanya 38,2% ya. Ya, area tersebut ya. Ini sih sebenarnya sudah terjadi retest ya. Setelah pasca terbentuknya candle ini ya, ada ini seperti evening star ya, tapi di sininya itu bearish pin bar dan ini impulsif bearish dan berhasil close di bawah candle impulsif bullishnya. Maka menurut saya ini sudah memiliki konfirmasi akan adanya dorongan seller terjadi di area 50% dari konsolidasi tersebut. Maka saya tandain di sini pantau pattern terbentuk di area 1958.58, yaitu di area ini, dan ini sudah menunjukkan time frame 4 jam ada konfirmasi adanya dorongan seller terjadi dan terjadi retest di akhir sesi penutupan masuk kepada area 1960 sampai dengan 1900 berapa ini? 58 ya, 58.75, dan saat ini posisi candle berhenti di candle bearish pin bar. Oke. Ini posisinya, jadi menurut saya untuk time frame 4 jam ada potensi kuat akan terjadi dorongan seller kembali minimal menuju area support. Dan saat ini coba kita akan mencari lebih dalam lagi ya, yaitu time frame 1 jam. Skenarionya adalah seperti ini. Karena posisi daripada open di time frame 4 jam di area ini terjadi breakout ya, 1955.35. Dan yang perlu saya tandain sekali lagi untuk time frame 4 jam, time frame 1 jam ya, saya melihat ada bullish engulfing terbentuk di area ini. Artinya setelah impulsif ini kan ada perubahan body candle ya. Awalnya hijau, dan ada konfirmasi bearish engulfing. Candle hijau dimakan oleh candle warna merah, penolakan dari area trendline curve. Dan posisinya terjadi penurunan yang cukup signifikan, dan kemudian di posisi akhir sesi penutupan ada impulsif bullish, artinya ada retest menuju area golden level, penolakan di sini, ada penurunan kembali. Tapi catatannya untuk hari Senin besok kita lihat 1 jamnya apakah mampu breakout daripada impulsif bullish open di area ini. Ini adalah impulsifnya. Oke, saya tandain dulu, saya pasin dulu angkanya. Ya, saya pasin dulu posisinya, kita lihat. Oke, antara 1955.15, dan saya akan melihat di 1 jam dari pembukaan XAU/US di hari Senin apakah mampu berhasil breakout dan close di bawah open 1955.15. Maka jika mana itu terjadi, menurut saya, gambaran saya, market akan kecenderungannya terjadi penurunan kembali menuju area support. Ini gambarannya. Yaitu yang pertama. Dan berikutnya saya akan memberikan contoh dari beberapa psikologi ya, pergerakan daripada XAU/USD. Ini sangat menarik. Saya contohkan di beberapa aja, nggak perlu banyak-banyak. Yang pertama, Anda bisa lihat ketika market bergerak membentuk sebuah pergerakan impulsif seperti ini adalah impulsif, korektif, impulsif ya. Setelah terjadi impulsif atau membentuk sebuah pergerakan penurunan, ini selalu ditutup oleh pergerakan impulsif. Perhatikan, ini impulsif dan ini membentuk sebuah area base. Impulsifnya ini ditutup oleh pergerakan impulsif berikutnya. Anda perhatikan ya. Ditutup artinya setelah terjadi impulsif membentuk sebuah area base, impulsif kembali. Setelah itu dia membentuk sebuah area compression dan membentuk impulsif kembali dan membentuk area base. Impulsifnya ini dilawan oleh impulsif bearish. Kemudian membentuk sebuah area compression, impulsif bearish dilawan oleh impulsif bullish. Seterusnya seperti itu. Ini juga hal yang sama. Terjadi dorongan bullish, kemudian terjadi dorongan bearish. Ini membentuk sebuah area compression memakan daripada impulsif bearish. Kemudian dari posisi ini area compression dimakan oleh impulsif bearish selanjutnya. Dan sampai dengan posisi yang Anda bisa lihat saat ini yang terakhir di hari Kamis kemarin,
Posisi dari hari Rabu membentuk pergerakan bearish impulsif yang sangat kuat, dorongan seller, dan membentuk area compression. Posisinya dihajar oleh impulsi bullish, bahkan di sini ada dorongan yang sangat kuat dan membentuk area base. Dan dari area base ini, saya lihat ini kemungkinan besar akan mengambil impulsif yang ini. Artinya di sini akan ada dorongan impulsif bearish kembali, artinya 1 lawan 1. Dan terjadinya 0 kembali di posisi area support. Itu adalah penilaian saya secara psikologi pergerakan XAUUSD saat ini selalu seperti itu kecenderungannya. Dan ini terlihat potensi dari dorongan bullish ini seperti membentuk head and shoulder. Menurut saya gambaran saya seperti itu. Jadi ketika kita melihat dorongan bullish seperti ini ya. Ini headnya. Oke, ini headnya, ini shoulder kiri, ini headnya, kemudian membentuk neckline ya seperti ini, dan ini shoulder kanan. Besar kemungkinan dia akan break di bawah area curve yang warna kuning, retest seperti ini, dan melanjutkan penurunan yang cukup signifikan, yaitu menguji sekali lagi area support. Ini adalah kondisi yang menurut saya memiliki potensi kuat akan terjadi dorongan seller ketika break di bawah area neckline, area curve, maka menunjukkan potensi penurunan kembali untuk XAUUSD. Apakah tidak ada koreksi untuk hari Senin? Menurut saya koreksi kita akan cek kembali ya. Menurut saya area golden level ini saya akan jadikan zona pantau saya, yaitu berkisaran 1960 sampai dengan 1958.25. Area ini akan saya jadikan zona pemantauan saya, jika mana area tersebut ada potensi pembentukan bearish engulfing, bearish pin bar, 3 inside down, maka saya akan kembali lagi di area ini, saya akan sell di posisi tersebut. Oke, itu aja. Kita lihat ya nanti posisinya. Jadi kalau di sini betul-betul ada konfirmasi baru sell. Kalau tidak ada konfirmasi saya akan tunggu, karena tetap saya masih melihatnya area daripada resisten ataupun support yang menjadikan trading plan saya saat ini masih dalam posisi tersebut, masih saya gunakan. Oke, itu maksud saya. Dan ini akan menjadikan zona pantau. Saya akan tunggu konfirmasi di area ini atau berhasil break di bawah open 1955.15. Ini gambarannya. Karena kalau menurut saya, kalau area yang saat ini kita gambarkan di area ini ada perubahan struktur, ternyata pergerakannya impulsif yang sangat kuat, bahkan berhasil break di atas daripada 1967.81. Tentunya area zona pantau akan menjadikan kegagalan, dan yang perlu kita pantau berikutnya adalah area resisten dan area support. Ya, ini tandanya sell di area resisten, buy di area support. Itu posisinya ya. Tapi gambaran saya untuk minggu depan potensi masih ada bullish tapi tidak cukup besar, tapi dorongan sellernya yang menunjukkan aksi penurunan yang cukup signifikan, karena saya melihatnya impulsif bullish ditutup oleh impulsif bearish. Baru nanti akan kita lihat pergerakan selanjutnya, pembentukan compressionnya seperti apa atau pembentukan chart patternnya seperti apa. Untuk saat ini seperti ini ya. Tambahannya itu kurang lebihnya adalah pergerakannya masih dalam area konsolidasi, ada sedikit pembentukan head and shoulder ya. Nanti kita akan lihat secara keseluruhan karena sudah saya tandain batas atas dan batas bawahnya, posisinya seperti apa dan konfirmasinya seperti apa. Tinggal kita tunggu dan kita pantau. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman semua, dan semoga dalam minggu depan semua bisa mendapatkan keuntungan secara konsisten. Silakan cocokkan dengan trading plan masing-masing. Jika sesuai bisa dijalankan, jika tidak sesuai tidak usah dijalankan. Ambil baiknya, buang buruknya. Oke, semoga bermanfaat dan salam sehat, salam profit konsisten. Happy weekend buat semuanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.